نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita kembali mengkaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya, dan ini merupakan bab terakhir, ya, bab ke-66 dari kitab tauhid. Ya, jadi dengan kita mempelajari kitab tauhid ini tergambar ya bagaimana seharusnya seorang hamba di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seorang hamba ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kitab yang sangat penting untuk kita ulang-ulang, ya, kita kaji kembali, karena tauhid ini ya semakin kita pelajari maka semakin kokoh. Ya, sebagaimana disebutkan para ulama, mata karrar takarrar. Sesuatu yang berulang maka ini akan semakin kuat, semakin kokoh. Ya, maka dengan selesainya kitab misalkan, kita jangan merasa sudah bebas, sudah pernah belajar, tidak. Tapi ilmu tauhid itu adalah ilmu terapan, ya, ilmu terapan. Yang jika seorang hamba betul-betul dia mempelajari dan mengamalkan tauhid ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, dia menjadi orang yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang paling kuat, roja, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dikhawatirkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi orang yang paling pemberani, memiliki akhlak yang paling mulia dan lain sebagainya. Itu semua adalah apa? Buah daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis kitab di sini beliau menutup kitab ini dengan bab yang luar biasa. Beliau mengatakan babun ma jaa fi qaulillahi ta'ala, bab apa yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bab yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat apa ini? Surat Az-Zumar, ya. Surat Az-Zumar ayat ke-39. Allah berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri. 67 ya. Az-Zumar 67 ya. Jadi ayat ini, wa ma qadarullah haqqa qadri, dalam Al-Qur'an terdapat pada 3 tempat. Ini yang terakhir, yaitu surat Az-Zumar. Allah berfirman, wa ma qadarullah, dan tidaklah mereka, itu orang-orang musyrik, qadarullah, mereka mengagungkan Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benar pengagungan. Ya, Masya Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi semua, itu maksudnya bumi beserta isinya pada hari kiamat, qabdatuhu yaumal qiyamah, ini akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya. Was samawati matwiyatun bi yaminih, sedangkan langit-langit yang 7 itu digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Ini Masya Allah, ya. Jadi ayat ini ditafsirkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir belum mengatakan bahwa makna mereka, ya, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Ibnu Katsir mengatakan, wa ma qadaral musyrikun Allah haqqa qadri hatta abadu ma'ahu ghairahu. Orang-orang musyrik, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, ya, sehingga mereka menyembah bersama dengan Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bab ini Masya Allah, ya, ini adalah pengajaran dari penulis kitab bahwa sebab hilangnya tauhid atau
berkurangnya tauhid. Kenapa? Yaitu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini Masya Allah ya. Jadi ini bab terakhir ini luar biasa ini. Jadi penulis kitab ya, Syekh Muhammad bin Wahab sedang memahamkan kepada kita. Jadi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sedang dibeberkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sehingga menjadikan orang-orang musyrik mereka berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Sebabnya apa? Karena orang musyrik mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, maka disebutkan di sini wal ardu jami'an, padahal bumi beserta seluruh isinya ini qabdatuhu yaumal qiyamah. Ini Allah genggam pada hari kiamat. Masya Allah genggam. Ya, ini bumi, padahal berapa jumlah bumi? 7 beserta isinya. Ini Allah genggam. Was samawat, sedangkan langit-langit yang 7 matwiyatun biyamini. Ini digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam ayat ini ya terdapat banyak sekali faedah. Apa yang pertama? Yaitu penetapan sifat qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi luar biasa kemampuan Allah ya. Coba langit, bumi yang 7 saja ini Allah genggam, Allah gulung. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Sangat kecil bagi Allah. Nah, dan juga dalam ayat ini menetapkan tentang apa? Sifat biyamini, yaitu sifat tangan kanannya Allah. Gitu ya. Sifat tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada al-qabd, sifat al-qabd. Allah ini apa? Menggenggam. Allah menggenggam ya, bumi yang 7. Ya, ini semua menunjukkan tentang apa? Agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutup ayatnya Subhanahu wa taala, Allah Maha Suci. Ya, dari segala perkara yang manusia menganggap Allah itu kurang. Allah tidak kurang sama sekali. Wa ta'ala, dan Allah Maha tinggi amma yusyrikun, dari apa yang telah mereka sekutukan. Ya, dari apa yang telah mereka sekutukan. Ini kenapa ada orang berbuat syirik kepada Allah? Ini sebabnya karena mereka kurang memahami atau tidak memahami atau tidak mau memahami tentang kebesaran dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini beliau mendatangkan beberapa hadis yang semua menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama kita baca. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, jaa habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in wasyajara ala isba'in wal ma'a ala isba'in wathara ala isba'in wa sairil khalqi ala isba'in. Ya, kata Ibnu Mas'ud, datang seorang habar. Habar itu alim, ya, dari kalangan Yahudi. Seorang alim, seorang berilmu dari kalangan Yahudi. Jadi dalam bahasa Arab habar itu, ya, itu maknanya bahar. Jadi seorang dikatakan habar itu saking luasnya ilmunya. Makanya lautan dalam bahasa Arab namanya apa? Bahar. Kata para ulama, ya, dalam bahasa Arab kalimat yang tersusun dari huruf ba, ha, dan ra itu menunjukkan apa? Sesuatu yang luas. Nah, ini datang kepada Rasul seorang ahbar, ya, seorang alim dari kalangan Yahudi. Dan dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu, sesungguhnya kami mendapati. Di mana mendapati? Di kitab Taurat. Ya, apa yang mereka dapati? Annallaha yaj'alu as-samawati ala asba'in, bahwasanya Allah menjadikan langit yang 7 pada hari kiamat kelak ala isba'in, pada satu jarinya Allah. Wal ardina ala isba'in, dan bumi itu berada pada satu jarinya Allah Subhanahu wa taala. Isba' itu ya. Jadi kalau kata isba' ini dalam bahasa Arab bisa dibaca 7 bahasa. 10 bahasa. Isba' jari itu bisa dibaca isba', bisa dibaca isbi', bisa dibaca isbu'. Nah, ya udah. Kemudian bisa dibaca apa? Apa namanya? Isba. Kemudian bisa dibaca usba, bisa dibaca asbu. Ya. Dan yang 10 asbu. Jadi a-nya itu bisa a, i, u. Bisa dibaca a.
bisa dibaca I, bisa dibaca U. Ini satu bahasa tapi bisa dibaca 10. Apapun kita baca boleh itu. Kita boleh baca isba, kita boleh baca isbi, boleh kita baca isbu, boleh. Kemudian alifnya bisa dibaca apa namanya tadi, asba, asbi, asbur, usba, usba, usbu, usbi. Dan nomor 10 apa? Asbur. 10 ya. Jadi ulangi lagi nih. Kata Yahudi, ya Muhammad, kami mendapati pada kitab kami Taurat bahwasanya Allah menjadikan langit yang 7 ada pada satu jarinya Allah. Wal ardina ala isba'in, dan bumi yang 7 ada pada satu jarinya Allah. Wasyajara, pepohonan, ala isba'in, itu pun diletakkan di satu jarinya Allah. Wal ma' ala isba'in, dan air yang ada ini diletakkan pada satu jarinya Allah. Wathara ala isba'in, tanah pada satu jarinya Allah. Wasairal khalqi ala isba'in, dan seluruh makhluk yang ada ini ada pada satu jarinya Allah. Fayaqul, maka Allah mengatakan, anal malik, aku adalah penguasa, aku adalah raja. Fadhahikan nabi, maka nabi pun tertawa. Hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil al-habar, maka Rasul pun tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Kenapa? Karena membenarkan ucapan si alim Yahudi tadi. Ya, maka kemudian summa qara'a, kemudian Rasul membaca ayat wa ma qadarullah haqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Mereka orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, dan bumi beserta isinya ini akan digenggam oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini perhatikan. Jadi di sini memang ucapan Yahudi yang mereka dapatkan dari kitab Taurat. Cuman apa? Rasul membenarkan. Rasul membenarkan, ya. Luar biasa ini hadis. Jadi banyak sekali faedah yang dapat kita ambil. Apa yang pertama? Ini menunjukkan bayanu i'dhamillah, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, ya, langit yang 7 cuman berada pada jarinya Allah. Ya, kemudian bumi yang 7 pun demikian. Pepohonannya, airnya, tanahnya, bahkan semua makhluk itu ini berada pada satu jarinya Allah. Allah pun mengatakan, saya adalah penguasanya. Coba. Ya, maka semua raja, semua penguasa di dunia ini semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, ini luar biasa. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wal jibala wasyajara al isba'in thumma yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah. Ya. Dan gunung, pepohonan ini berada pada satu jarinya Allah Subhanahu wa taala. Thumma yahuzzuhunna, kemudian Allah goncangkan, gitu ya. Goncangkan itu seraya Allah mengatakan anal malik, aku yang berkuasa, akulah Allah Subhanahu wa taala. Coba ini, ya, ini orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan, coba ingat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak tunduk kepadanya. Ya, maka hadis ini juga dapat kita ambil di antara faedahnya bahwa seorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Dikarenakan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini, ya. Kemudian dalam hadis ini juga penetapan tentang apa? Dua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penetapan dua tangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga penetapan tentang apa? Tentang jari jemari Allah, dan penetapan tentang tangan Allah itu kanan. Ya, dan itu banyak, ya, bukan hanya hadis ini saja. Rasul pernah mengatakan inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati hamba itu, kata Rasul, itu berada pada dua jari dari jari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi hati kita ini, ya, itu apa? Ada pada dua jari dari jari-jari Allah yang Allah akan bolak-balikan sekehendaknya. Coba, ya, makanya kalau kita sedang mendapati hati yang gundah, hati yang lemah untuk beramal kebaikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Allah tetapkan hati ini di atas kebenaran,
Allah tetapkan hati ini di atas keislaman. Itu penting sekali. Kenapa? Kita yakin karena Allah yang memiliki hati kita. Termasuk apa? Ketika kita dakwai orang, nasihati orang. Orang dinasihati sekali, nggak mempan, 2 kali nggak mempan, 3 kali mempan. Sudah, kenapa kita nggak serahkan kepada Allah? Doakan kepada Allah. Agar semoga orang tersebut Allah balikkan, Allah arahkan hatinya ke jalan yang benar. Nah ini ya, ini kadang-kadang kurang kita tempuh. Kita didik anak, susah. Ya, kadang-kadang kita putus asa. Jangan. Anak itu mereka punya hati yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak minta kepada Allah, sang pemilik hati itu? Yang akan Allah balikkan hati mereka, Allah arahkan hati mereka di atas kebenaran. Masya Allah. Ini penting sekali ya. Apalagi seorang pendidik ya, ini pun harus hari-harinya jangan lupa ketika sholat, ketika waktu mustajab berdoa, kita doakan apa? Kepada anak didik kita, kepada mad'u kita, kepada keluarga kita. Karena kita yakin bahwa hati mereka ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, yaj'alu samawati ala asba'i wal ma'a wathara ala isba'in wa sairul khalqi ala isba'in. Ya, dan Allah menjadikan ya meletakkan langit-langit yang 7 itu ada pada satu jarinya Allah. Wal ma'a wathara ala isba'in, air dan tanah diletakkan pada satu jarinya Allah. Wa sairul khalqi ala isba'in, dan seluruh makhluk itu diletakkan pada salah satu jarinya Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah ya. Ini bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga tahu bagaimana Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi tentang bagaimana kayanya Allah Subhanahu wa taala ini. Kadang-kadang ya seorang ini salah alamat, minta rizki bukan minta kepada Allah. Orang nyari rizki malah dia menjauh dari sang pemberi rizki, itu kebalik. Kita tahu ya, rizki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pernah berfirman dalam hadisnya, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma indi syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia yang pertama kali aku ciptakan sampai manusia yang terakhir aku ciptakan, bahkan jinnya pun ikut berkumpul di satu tempat, kumpul semua, jinnya, manusianya kumpul. Kemudian setiap jin, setiap manusia yang ada itu semua minta kepada Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Kemudian aku berikan setiap yang mereka minta. Sudah, semua jinnya minta, Allah berikan. Semua manusia dia minta kepada Allah, Allah berikan. Apa yang terjadi? Mana qasamima indi syai'an. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari harta kekayaan, kata Allah. Illa kama yang kusul mikhyat. Hanya saja yang berkurang dari harta Allah itu seperti orang yang meletakkan jarum di tengah lautan. Mungkin kita angkat. Ya, ibaratnya apa? Setelah Allah memberikan sekian makhluk itu, ya, tidak berkurang sama sekali hartanya Allah Subhanahu wa taala. Harta Allah seperti lautan yang sangat luas, yang berkurang seperti apa? Air yang netes di jarum tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Ini coba kita seandainya setiap muslim paham betul bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala dalam bab mencari rizki, luar biasa. Enggak ada kekhawatiran sama sekali. Kita berusaha semaksimal mungkin, banting tulang enggak juga datang, ya. Kalau kita yakin di atas kebenaran, yakin di atas ketaatan, kita yakin menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, itu kenapa? Oh, Allah itu lebih cinta mungkin kepada kita. Allah jadikan kita hidup pas-pasan. Mungkin Allah tahu seandainya Allah jadikan kita orang kaya raya, mungkin kita menjadi orang yang paling sombong, orang yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paham ya. Jadi gitu teman-teman sekalian, dalam kita ya melihat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kuat, Allah Maha mampu. Seandainya menjadikan kita semua menjadi orang yang kaya, fisiknya sehat, kuat, bisa. Cuman apa? Allah punya rahasia lain. Ya, tapi pengakuan kepada Allah harus terus ada dalam hati kita. Kita tambah lagi sekarang. Hadis berikutnya. Wali Muslimin an Ibni Umar marfu'an. Dan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar secara marfu',
Ya, marfu itu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Ya, Rasul mengatakan yatwillahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Ya, Allah akan menggulung ya langit yang 7 pada hari kiamat, digulung. Thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Kemudian Allah akan pegang, Allah akan ambil dengan tangan kanannya. Perhatikan, dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian Allah akan mengatakan anal malik ainal jabbaruna ainal mutakabbirun. Aku adalah penguasa, aku adalah raja di hari ini. Mana orang yang jabbar, orang yang sombong, ya, orang yang angkuh. Ainal mutakabbirun, mana orang yang sombong. Masya Allah ya. Coba bayangkan, kita lihat ya. Jadi langit yang 7 digulung ya dengan tangan kanannya Allah. Cuma tangan kanannya nih. Saya adalah raja, kata Allah, saya penguasa. Mana sih orang yang angkuh, mana orang sombong? Tsumma yatwil ardina sab'. Kemudian Allah gulung ya bumi yang 7 ini. Tsumma ya'khudhuhunna bishimali. Kemudian Allah pegang dengan tangan kirinya. Perhatikan lafaz tsumma ya'khudhuhunna bishimali. Ini lafaz ini ada kelemahan. Ya. Ustaz, riwayat Muslim betul. Cuman ada seorang ahli hadis yang selevel dengan Imam Muslim yang namanya Abu Ammar Ibn Fadl. Ya, orang semacam beliau ketika mengoreksi hadis Muslim sah-sah saja. Kenapa? Selevel dengan Muslim. Ya, kata beliau mengatakan lafaz ini syadz. Syadz itu adalah apa? Menyelisihi riwayat lebih sahih. Ya. Mana yang lebih sahih itu? Itu hadis riwayat Muslim. Lafaznya apa? Tsumma ya'khudhuhunna biyadihi al-ukhra. Kemudian Allah menggulung langit bumi yang 7 ini dengan tangan yang lainnya. Lafaznya dengan apa? Bukan dengan tangan kirinya. Kenapa? Karena di riwayat Imam Muslim yang lainnya lafaznya apa? Rasul mengatakan kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Ini riwayat siapa? Imam Muslim. Kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Gitu ya. Maka di sini dijamakkan, dikumpulkan ini lafaz tadi. Kemudian Allah megangnya dengan tangan kiri. Kata siapa tadi? Abu Ammar Ibnul Fadl belum mengatakan ini lafaznya syadz. Ya, menyelisihi dengan lebih sahih lagi. Adapun yang mahfuz ya, yang sahih adalah lafaz tsumma ya'khudhuhunna biyadihi al-ukhra. Kemudian Allah memegang bumi yang 7 itu dengan tangan yang lainnya. Tangan lain apa itu? Kanan. Ya, riwayat Muslim yang lainnya kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Gitu ya. Tsumma yaqul, kemudian Allah mengatakan anal malik. Ya, saya adalah raja, saya penguasa. Ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Mana orang yang angkuh, mana orang yang sombong. Ini Masya Allah ya, langit yang 7, bumi yang 7 ini semua ada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini juga ya menunjukkan tentang apa? Tentang ya agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tentang ini ya, tentang bahwasanya Allah ini akan menggenggam pada hari kiamat itu, ini ternyata didapati di dalam kitab Taurat. Ya, dalam kitab Taurat sudah ada ini. Jadi memang luar biasa ya, orang-orang Yahudi ini, mereka sebenarnya dalam bab ini baik mereka itu. Ya, mereka itu menerima ya berita yang mereka dapatkan dari kitab Taurat tidak dirubah-rubah tentang apa? Tentang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin jadi dalam bab ini ya orang Yahudi lebih baik daripada ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah mendapatkan hadis seperti ini, takwil mereka. Ditakwil. Masya Allah genggam, Allah punya tangan itu. Perhatikan, orang Yahudi saya tidak mentakwil, tidak menolak. Gitu ya. Maka dalam bab ini bisa jadi orang Yahudi lebih beradab kepada Allah daripada ahlul bid'ah. Ya, ini Masya Allah ya. Nah, dan sebenarnya Bapak sekalian, bahwa dalam hadis-hadis seperti ini terkandung makna pengagungan Allah yang luar biasa, makna tauhid yang luar biasa. Coba kita melihat ya, di hari itu Allah genggam langit, Allah genggam bumi, Allah gulung langit. Coba apa yang kita tergambar di sini, betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ahlul bid'ah yang mereka sudah terkena syubhat Asy'ariyah misalkan, berarti kalau Allah genggam boleh gini-gini, akhirnya dia tolak semua itu, maka hilang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Masya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini
adalah apa? Akidah yang paling menenangkan hati. Ya, kita menerima ayat, hadis, kita berlakukan sebagaimana datangnya ayat dan hadis tersebut. Nggak usah ditakwil, nggak seperti ini. Kenapa? Allah yang Maha tahu tentang dirinya. Ya, Allah Maha tahu tentang dirinya. Ini Masya Allah, ya, luar biasa. Ini ayat atau hadis yang menunjukkan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada dalil berikutnya. Warawa an Ibni Abbasin qala, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, ya, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kafir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Hadis ini ada kelemahan, ya. Hadis ini ada kelemahan di dalamnya. Dikatakan Ibnu Abbas, mas samawatu sab'u, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 fi kafir rahman, pada telapak tangan ar-Rahman Allah, ya, illa ka khardalatin, melainkan seperti biji yang sangat kecil yang ada di tangan salah seorang di antara kalian. Ya, hadis ini terjadi apa? Ada kelemahan di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ini penetapan telapak tangan bagi Allah Subhanahu wa taala seandainya hadisnya sahih. Ya, seandainya hadis sahih, tapi ternyata hadis ini terjadi di dalamnya ada kelemahan. Masya Allah, ya. Ini langit yang 7 dan bumi yang 7. Nah, kita hadis berikutnya. Wa qala Ibnu Jarir, yaitu Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari. Berkata Ibnu Jarir, haddatsani Yunus akhbarana Ibnu Wahbin. Ya, Yunus ini adalah seorang thiqah, ya, dari negeri Mesir. Beliau mengatakan telah bercerita kepada kami, yaitu Ibnu Wahab, namanya Abdullah. Beliau juga ulama dari Mesir, ulama hadis, thiqah. Qala, beliau mengatakan, qala Ibnu Zaid, telah berkata kepada kami Ibnu Zaid. Siapa namanya? Ibnu Zaid ini namanya Abdurrahman. Ya, Ibnu Zaid ini seorang perawi dhaif. Ya, Zaid ini beliau punya 3 anak, ya. Ini dalam ilmu rijal, Zaid ini punya 3 anak ini. Ada namanya Abdurrahman, Abdullah dan Usama. Dan ketiga-tiganya ini dhaif. Ini ketiga anaknya ini perawi hadis itu semua lemah. Berarti apa di sini? Hadisnya lemah. Satu tadi, sebab lemahnya apa? Ada perawi hadis yang bernamanya siapa? Ibnu Zaid. Siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman bin Zaid. Perawi lemah. Beliau mengatakan, siapa beliau? Beliau adalah seorang tabi'in. Ya, beliau adalah maulanya Umar bin Khattab. Jadi dulu budak dimerdekakan Umar bin Khattab. Berarti beliau seorang tabi'in, bukan sahabat. Dia mengatakan, haddatsani abi qala, telah bercerita kepada kami, yaitu Zaid tadi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan, ini seorang tabi'in, dia mengatakan Rasul bersabda. Berarti apa? Beliau melangkai sahabat. Namanya hadis apa nih? Hadis mursal. Ya, jadi sahabat mengatakan qala Rasulullah, hadis mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang munqati', yang terputus sanadnya, termasuk hadis dhaif. Jadi hadis ini dhaif dari dua sisi. Yang pertama, perawinya dhaif, dan yang kedua terjadi keterputusan sanad. Seorang tabi'in langsung mengatakan Rasul bersabda tanpa menyebutkan sahabatnya. Gitu, ya. Hadis dhaif. Kita baca saja. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah, mas samawatu sab'u fil kursi, tidaklah di perbandingan, ya, langit yang 7 terhadap kursinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kursi langit yang 7 dengan kursinya Allah itu illa kadarahimas sab'atin, melainkan seperti, ya, 7 dirham, uang koin, ulqiyat fiturasin, yang diletakkan di perisai. Ya, perisai. Kalau perang pakai tameng gitu, ya, di situ. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Ya. Tapi hadis berikutnya ini sahih ini. Ini ketika Rasul menyebutkan tentang bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tadi yang perbandingan antara langit yang 7 dengan kursi seperti apa? Seperti uang logam, ya. Ini diletakkan di perisai. Tapi hadis dhaif. Hadis sahih kita lihat berikutnya, ya.
Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkata Abu Dzar semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul bersabda, mal kursi fil arsy illa ka halaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin minal ard. Ini Masya Allah. Rasul mengatakan, tidaklah perbandingan kursinya Allah terhadap arsy Allah melainkan seperti apa? Seperti cincin dari besi yang dilemparkan di gurun padang pasir yang sangat luas. Jadi ibaratnya gini, ini cincin segini ya, cincin. Ini apa? Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah ini langit dan bumi yang 7. Ini kursi Allah itu dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, itu melainkan kursi Allah seperti apa? Seperti cincin. Sedangkan arsy Allah seperti apa? Seperti padang pasir yang sangat luas. Dalam hadis yang lain itu lebih lengkap lagi. Rasul mengatakan, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u binisbati ilal kursi illa ka hilqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Tidaklah bandingan langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah, melainkan langit dan bumi yang 7 seperti cincin. Sedangkan kursinya Allah seperti apa? Padang pasir yang sangat luas. Itu kursinya Allah. Lah kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah, kursi seperti cincin, sedangkan arsy Allah seperti apa? Lautan yang padang pasir yang sangat luas. Dan Allah berada di atas arsy-Nya. Allah melengkapi segala sesuatu. Coba ini perhatikan. Seandainya setiap kita sholat, ya, kemudian kita menggambarkan seperti ini, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, bagaimana besarnya Allah tadi itu? Ya, langit yang 7, bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi, Masya Allah, ini langit bumi yang 7, kursi Allah seperti ini, lautan hamparan padang pasir yang sangat luas. Sedangkan kursinya Allah dengan arsy Allah, kursi seperti cincin tadi, sedangkan padang pasir seperti arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita Allahu Akbar ini luar biasa ini, langsung rontok segala kesombongan, keangkuhan kita ini. Ya, kita punya kedudukan, jabatan, harta benda, fisik yang kuat, rontok semua itu. Hanya apa? Kita memahami Allahu Akbar. Coba perhatikan ya, orang yang memahami tauhid, mengakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia salat luar biasa Allahu Akbar, apa? Langsung tertanam dalam hatinya, hilang kesombongan, ya, muncul ketawaduan, rendah diri. Masya Allah, luar biasa ini. Kita baca lagi. Ya, lagi masih menjelaskan bagaimana agungnya Allah. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, baina sama'i dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 amin wa baina sama'i sabi'ati wal kursi 500 amin wa bainal kursi wal ma' 500 amin wal arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, kok yang ucapkan Ibnu Mas'ud, bukan Rasul yang mengucapkan. Betul, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Tapi kata para ulama, hukumnya hadis seperti ini dihukumi marfu, ucapan Nabi. Kenapa? Mustahil, tidak mungkin sahabat mengucapkan perkara gaib datang dari kantong sendiri, nggak mungkin, melainkan beliau mendengarkan dari Nabi. Gitu ya, hadisnya memang ucapan Ibnu Mas'ud, tapi apa? Para ulama menghukumi hadis ini ada hadis marfu, ucapan Nabi. Beliau mengatakan, baina sama'i dunya, jarak antara langit dunia ini dengan langit berikutnya atasnya, jaraknya adalah perjalanan 500 tahun. Berapa? 500 tahun. Luar biasa ya. Ini orang naik onta 500 tahun sampai mana itu? Keliling bumi berapa kali? Ada orang goes ke Mekah berapa bulan? Hah? Dari mana? Itu. Ini 500 tahun naik onta sudah, kelak sudah. Ya. Siput saja kalau 500 tahun keliling dunia berapa kali? Ya, ketemu Jokowi, kemudian ketemu siapa lagi di sana ya. Luar biasa. Kemudian wa baina kulli sama'in 500 am, dan setiap tingkatan, jarak tingkatan langit berikutnya 500 tahun. Insyaallah. Jadi langit yang kita lihat langit pertama, langit dunia namanya. Ke langit yang kedua ini 500 tahun. Dari langit kedua sampai langit ketiga 500 tahun.
Berarti kalau sampai 7 berapa? 500 kali 7. 3.500. Ya, tahun perjalanan. 3.500 tahun perjalanan sampai ke langit ke-7. Baru langit ke-7. Ya. Kemudian wa baina sama'i sabi'ati wal kursi, dan jarak antara langit ke-7 dengan kursi itu 500 tahun. Baru kursi. Ya. Kemudian wa bainal kursi wal ma'i 500 am, dan jarak antara kursinya Allah itu sampai ke air. Jadi di atas langit sana, di atas langit itu ada kursi lagi. Di atas kursi ada air di sana. Ya. Jaraknya berapa antara kursi dengan air itu? 500 tahun. Wal arsyu fawqal ma', sedangkan arsy Allah di atas air, di atas lautan. Luar biasa ya. Coba ini. Jadi Rasul menyingkap bagaimana rahasia langit itu. Coba kita hitung sekarang. Tadi 3 sampai langit ke-7 3.500 tahun. Langit ke-7 sampai ke kursi berapa tadi? 500 tahun. Berarti 4.000 tahun. 4.000 tahun tambah sampai air. 4.500 tahun. 4.500 tahun baru sampai apa? Sampai ke air. Ya, wal arsyu fawqal ma', dan arsy Allah itu berada di atas air. Jadi luar biasa, di atas ada lautan. Ya, di atas langit ada lautan. Maka luar biasa Allah menciptakan langitnya bertahun-tahun tanpa tiang. Ini bisa menahan air. Ya, makanya luar biasa. Kita itu ya di bawah bumi air, di atas air. Bagaimana Allah kehendaki ambles semua itu. Habislah kita. Ya, wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. La yakhfa 'alaihi syai'un min amalikum, tapi apa? Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari amal-amal kalian. Insyaallah ya. Perjalanan berapa tadi? 4.500 tahun perjalanan. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun yang tersembunyi dari amal-amal kita semua. Coba kita masih berani ya mendengarkan hadis seperti berbuat dosa kepada Allah tatkala sendirian di kamar gelap-gelapan berbuat dosa. Nauzubillah. Kenapa itu? Terjadi karena tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Tuh, kembali ke situ itu. Orang kalau nggak mempelajari tauhid, tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya, akhirnya berani berbuat dosa kepada Allah. Ini Masya Allah, ternyata semua ini kembali kepada siapa? Mempelajari tauhid. Ini ya akhrajah Ibnu Mahdi an Hamad bin Salamah an Asim an Zaid an Abdullah, ya, an Ibni Umar, an Ibnu Mas'ud. Hadis ini termasuk hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan. Ya. Adapun tentang penyebutan di sini ada kursi, memang datang dalam hadis ya. Hadis sahih yang datang dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan al-kursi maudhi'u qadami rahman. Jadi kursi itu adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Ya, kursi itu adalah apa? Tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan kaki bagi Allah, menetapkan tangan bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menerangkan kepada kita. Cuman kita nggak bertanya gimana kakinya, tangannya, tidak bisa. Kenapa? Karena Imam Malik pernah ditanya tentang Allah turun. Ketika beliau menjelaskan, ya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, Allah azza wa jalla ini turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa berdoa kepada aku akan kukabulkan. Siapa minta kepada aku akan kuberikan, dan siapa minta ampun kepada aku akan aku ampunkan untuknya. Ada yang bertanya, ya Imam, kaifa istawa? Ya, bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah? Marah Imam Malik itu, merah matanya. Dan beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anha bid'atun. Kata Imam Malik, ya, yang namanya arsy, yang namanya turunnya Allah itu perkara yang diketahui. Bertanya tentang bagaimananya nggak mungkin bisa dijawab, karena Allah nggak menjelaskan. Ya, beriman tentangnya wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Yang kata Imam Malik rahimahullah. Hanya bertanya bagaimana Allah turun. Ya, bagaimana wajah Allah? Berarti kalau ini kayak agribit katanya. Masya Allah itu. Itu sudah pertanyaan bid'ah itu. Kata siapa? Kata Imam Malik, bukan kata saya. Masya Allah ya, ini ada orang aneh-aneh. Masya Allah ya, ini bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kita selesaikan ya. Warawahu binahwi al-Mas'udi an Asim an Abi Wa'il an Abdullah. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah,
qala walahu turuq. Jadi hadis ini dikuatkan ya, karena ada banyak jalan yang menguatkan. Sehingga sudah saya simpulkan tadi, hadis yang kita baca ini adalah hadisnya hasan. Hadisnya hasan, termasuk hadis yang wajib kita terima. Kita baca hadis yang terakhir. Wa an al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Abbas, pamannya Nabi berarti ya, bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hal tadruna kam baina samai wal ard? Tahukah kalian berapa jarak ya antara langit dengan bumi? Maka qulna, kami mengatakan Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya mengetahui. Qala, maka Rasul mengatakan bainahuma masiratu khamsi mi'ati sanatin. Jarak antara langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsi mi'ati sanah. Dan jarak setiap langit kepada langit berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Wa kithafu kulli sama'in masiratu khamsi mi'atin. Dan tebal setiap langit, ini jaraknya, tebalnya adalah perjalanan 500 tahun. Insya Allah ya, langit kan 7. Itu langitnya saja itu berapa? Langitnya perjalanan 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ati wal arsy bahrun. Dan di antara langit ke-7 dengan arsy Allah ada lautan. Baina asfalihi wa a'laha kama baina sama'i wal ard. Yang tebalnya atau dalamnya lautan itu antara yang paling bawah sampai atasnya berapa? Itu seperti jarak langit dan bumi. Berapa Pak? 500 tahun perjalanan. Wallahu ta'ala fawqa dzalik, dan Allah berada di atas itu semua. Wa laisa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Masya Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan Adam. Cuman apa? Hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Yang terakhir ini sebagaimana didhaifkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu, dan juga didhaifkan Syekh Albani dalam kitab Tahrijus Sunnah li Ibni Abi Asim. Terus bagaimana? Kita kembali kepada hadis Ibnu Mas'ud tadi, yang tidak ada tambahan tentang tebalnya setiap langit dan dalamnya lautan yang ada di langit. Itu ya. Jadi tambahan itu berarti apa? Ini tidak berdasar. Ya, termasuk lemah. Maka kita mencukupkan dengan riwayat yang sahih tadi, yang tidak ada tambahan betapa tebalnya langit dan berapa dalamnya lautan yang ada di langit sana. Kalau di bumi lautan berapa paling dalam itu, lubuk laut berapa kilo ya? Wah, ini seandainya hadis betul, masya Allah, ini menunjukkan betapa ya jauhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari zatnya itu ya. Ternyata apa? Itu semua tidak menghalangi Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, tidak menghalangi apa yang kita rasakan. Bahkan apa yang ada dalam hati kita. Wallahu alimun bidzati sudur. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Masya Allah, mungkin sampai di sini. Untuk masail, nggak usah baca ya, banyak sekali. Ada berapa? 19 masail yang itu sudah saya simpulkan di sela-sela pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjadikan kajian kita ini kajian yang berberkah, kajian yang semakin menambahkan iman dan takwa serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan akhirnya kitab ini Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang kuat dari sisi akidah ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perkara-perkara yang menghancurkan akidah atau minimalnya bisa mengurangi kadar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan berpindah kitab yang lain ya, masih dari risalah Syekh Sulaiman At-Tamimi. Insyaallah kita akan berpindah pada kitab yang tipis sekali, Qawaidul Arba. Nanti kita selesai baru kita masuk Ushulus Sittah, baru kemudian kita masuk insyaallah dalam Kasyfus Syubhat. Ya, baru selesai Kasyfus Syubhat, kita baru nanti berpindah kepada Tauhid Asma wa Sifat. Ya, ternyata kitab Tauhid banyak sekali. Selesai Asma wa Sifat, paling nanti kita selesai 2 kitab, belum selesai kita. Kita akan berpindah kepada akidah-akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya.
Ternyata kitab akidah pun masya Allah banyak sekali. Kayaknya kalau kita sampai jenggotnya putih nggak selesai itu. Itu ya, sampai cucu kita punya anak lagi belum selesai itu. Ini menunjukkan betapa luasnya ya ilmu agama ini. Ya, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun penjelasan ala kadarnya kita telah menyelesaikan kitab tauhid dari awal sampai akhir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini